Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Setelah virus misterius memusnahkan semua orang dewasa, 3 anak harus saling melindungi untuk tetap hidup di dunia distopia yang kejam. Sebuah laporan berita TV menunjukkan pandemi yang sedang berlangsung yang hanya menyerang orang dewasa tetapi tanpa gejala pada anak-anak remaja. Semua orang dewasa diperkirakan akan binasa, membiarkan anak-anak berjuang sendiri. Namun, penyakit ini menjadi gejala saat seorang anak mencapai usia remaja, menandakan bahwa hidup mereka memiliki batas waktu. Saat dunia berubah menjadi kekacauan, anak-anak adalah satu-satunya yang selamat di bumi. Seorang anak laki-laki berjalan melewati hutan sambil bermain dengan mobil mainannya, tidak menyadari bahwa ada orang yang mengikutinya melewati hutan. Tiba-tiba, 2 remaja bertopeng menghadapinya dan menuntut dia menyerahkan tasnya. Dia mencoba untuk melawan dengan mengeluarkan obeng sebagai senjata, tetapi ketika dia menyerang gadis bertopeng itu, dia membalas dengan membacoknya dengan parang. Pemuda bertopeng, Bui, membuka ransel korbannya, mengharapkan makanan atau air, tetapi hanya menemukan lebih banyak mobil mainan. Ines menertawakan kekecewaan temannya, tapi dengan cepat menyuruhnya diam saat mendengar suara dari kejauhan. Segera, mereka tiba di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan di mana Ines melihat seorang gadis bersenjatakan senapan. Dia memberitahu Bui bahwa orang asing itu memiliki botol air, tetapi menambahkan bahwa dia memiliki senjata. Kemudian, Ines merobek bajunya yang berdarah, membungkusnya di sekitar lututnya, dan menyiapkan dahan untuk tongkat jalan. Ines memberitahu Bui tentang rencananya untuk menyusup ke taman hiburan dan mengelabui orang asing itu, sementara Bui tetap berjaga-jaga. Namun, Bui mengeluh karena ditinggal sendirian di hutan, terutama karena mereka berada di wilayah Blue Meanie. Blue Meanies dikenal karena membunuh orang dengan memotong leher mereka dan membungkus mayat dengan kain biru. Ines mengira geng itu hanyalah rumor dan mengolok-olok kepengecutan temannya, sebelum melanjutkan untuk melaksanakan rencananya. Di taman, Ines perlahan tertatih-tatih ke arah gadis itu dan meminta air, terlihat menyedihkan. Curiga terhadap penyusup, gadis itu menyuruh Ines untuk menemuinya di wahana Jazz Swingers dalam 3 menit. Belakangan, orang asing itu menawarkan air minum kepada Ines, sambil mengawasinya dengan waspada. 12 penipu mengatakan dia sedang dalam perjalanan sendirian untuk menemukan anak jenius yang menemukan vaksin. Ines berhasil menurunkan penjaga orang asing itu, jadi sementara gadis naif itu membungkuk untuk membantu Ines dengan tasnya, dia mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke orang asing itu. Namun, saat Ines mencoba menembak, benda itu mengeluarkan suara elektronik, dan dia menyadari itu hanyalah pistol mainan. Orang asing itu mendukung Ines, yang menginjak paku yang menonjol. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, dan gadis itu membuatnya pingsan. Belakangan, Ines sadar, tetapi pikirannya terasa keruh dan dia melihat dokter dengan paksa mengambil sampel darah dan menyuntikkan obat ke tubuhnya. Akhirnya, dia bangun sepenuhnya saat gadis itu merawat kakinya yang terluka, dan menuntut dia berhenti memanggilnya anak, karena mereka seumuran, dan memperkenalkan dirinya sebagai Kuan. Kuan menuangkan minuman keras ke luka Ines untuk mensterilkannya, menyebabkan gadis yang terluka itu menjerit kesakitan. Sementara itu, Bui terbangun dari tidurnya karena suara itu, dan bertanya-tanya apa yang membuat temannya begitu lama. Di taman, Kuan menyerahkan semangkuk makanan kepada Ines, lalu menggeledah ransel penyusup. Melihat bahwa Kuan tidak memiliki niat buruk terhadapnya, Ines dengan enggan memberitahu gadis lain namanya dan bertanya mengapa dia membantunya. Sebagai tanggapan, gadis unik itu mengatakan dia memiliki rencana yang disebut Al-Shifa, dan dia membutuhkan orang untuk melaksanakannya. Al-Shifa adalah buku Persia kuno yang berarti penyembuhan, dan Kuan menjelaskan tujuannya untuk menyembuhkan dunia karena ada kepercayaan bahwa hanya dengan mendengar Al-Shifa dibacakan dengan lantang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Saat mereka mencoba memperbaiki Catu Daya Wahana, Ines dengan bersemangat menganggap Kuan adalah anak jenius yang dia cari. Namun, Kuan yakin membuat vaksin atau obat untuk melawan penyakit itu tidak mungkin.
Dia mengklarifikasi bahwa proyeknya berfokus pada mendorong harapan dan menciptakan surga kebahagiaan dengan memperbaiki taman hiburan. Dengan marah, Ines memarahi Kwon karena mimpinya yang mustahil dan mengatakan bahwa dunia jahat telah membuat setiap anak menjadi biadab untuk bertahan hidup. Saat Ines menguliahinya, Bui menyelinap di belakang gadis naif itu dan menyerangnya sebelum Ines melarangnya. Kwon berhasil mendorong Bui ke tanah untuk melarikan diri. Kemudian, Ines memberitahu Bui bahwa mereka harus mengeluarkan Kwon, tidak menyadari bahwa gadis licik itu sedang memburu mereka. Dia pertama kali menaklukkan Bui, yang dia tipu dengan menempatkan sidik jari berdarah di salah satu wahana. Terganggu, pemuda itu tidak melihat serangan Kwon dengan tongkat baseball. Sementara itu, Ines mendengar teriakan Bui dan mengikutinya. Dia melihat topeng Bui, dan saat dia mengambilnya, Kwon tiba-tiba muncul dari bayang-bayang untuk menjatuhkannya. Kemudian, Ines bangun dan Bui dengan paksa mengayuh sepeda untuk menyalakan mesin taman air. Kwon tiba, memarahi pemuda itu untuk terus mengayuh, dan menarik Ines ke seluncuran. Dia mulai memberi ceramah tentang apa yang ingin dia capai dengan proyeknya dan bertanya kepada Ines apa yang dia lihat, dan gadis yang bingung itu menjawab bahwa yang dia lihat hanyalah seluncuran yang berjamur. Kwon menutupi mata gadis tangguh itu dan menodongkan pisau ke tenggorokannya, menuntut agar dia menggunakan imajinasinya, sebelum mendorong Ines ke seluncuran air dan bergabung dengannya. Ines berteriak ketakutan, sementara Kwon tertawa sinting. Kemudian, mereka bangkit dari kolam, lalu tertawa terbahak-bahak di dermaga, dan Ines bertanya apakah mereka bisa pergi lagi. Di tempat lain, sekelompok orang yang mengenakan jas hujan biru mengintai area tersebut dan menemukan sebuah mobil mainan di dekat sungai. Belakangan, Ines ingat pertama kali dia mengambil nyawa seseorang, ketika pemimpin geng, Jack, memaksanya melakukannya. Dia jatuh ke tanah, tangannya basah oleh darah korbannya. Hari-hari berlalu, Ines dan Kwon semakin dekat dan bersenang-senang menangkap ikan untuk mengisi proyek akuarium Kwon. Namun, Bui tidak menyukai kedekatan keduanya, dan merasa kehilangan sahabatnya. Persahabatan itu mencapai titik di mana Kwon merasa cukup nyaman untuk menunjukkan lemari tempat dia menyembunyikan kunci asli pintu masuk taman hiburan, serta senjata aslinya. Akhirnya, Kwon bertanya kepada Ines apakah mereka satu tim, sebelum melepaskan belenggu. Namun, sebelum melepaskan rantai tersebut, Ines mengambil pisau dari pinggang Kwon dan bersiap untuk melemparkannya. Mengira Ines mengkhianatinya lagi, Kwon memejamkan mata dan menguatkan diri. Namun, dia melihat bahwa pisau itu menusuk seekor ular di belakangnya. Ines dengan santai mengambil ular itu dan Kwon berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Belakangan, Kwon memunculkan Blue Meanias, tetapi Ines meyakinkannya bahwa itu tidak nyata, dan mengira itu adalah taktik menakut-nakuti yang digunakan oleh beberapa pemimpin geng untuk menjaga antrean anggotanya. Kemudian, Ines berbagi bahwa anggota geng mereka yang lain 2 tahun lebih tua dan semuanya telah berubah menjadi kakek tua, menjadikan Bui dan dirinya satu-satunya orang yang tersisa. Kwon berkomentar tentang menginginkan pasukan dan mengomel tentang hanya memiliki saudara laki-lakinya Luka, yang belum kembali dari mengambil air dari sungai. Dia menduga dia di luar sana terganggu dengan bermain dengan mobil mainannya. Darah Ines membeku saat dia mengingat pemuda yang dia bunuh beberapa hari yang lalu. Kwon bertanya padanya apakah mereka bertemu Luka di sepanjang jalan, dan Ines berbohong. Kemudian, Ines mengambil kunci dari lemari penyimpanan dan mendekati Bui. Anak laki-laki itu ingat pernah diintimidasi oleh anak-anak lain sebelum pandemi. Kemudian, Ines memberinya beberapa makanan ringan dan mencoba kunci untuk membebaskannya. Dia menyarankan agar dia berpura-pura baik dengan Kwon jadi dia melepaskannya. Namun, Bui membalas bahwa dia bukan pembohong seperti dia, membuat marah Ines dengan tuduhannya, dan dia mencoba untuk pergi. Anak laki-laki itu memperingatkannya bahwa Kwon tidak seperti mereka. Bui kemudian ingat Ines mendekatinya setelah anak-anak lain menindasnya. Belakangan, Ines ingat bagaimana dia menjadi pemimpin regu dengan mengalahkan Jack, dan memaksa Bui untuk membunuhnya. Ines tiba-tiba berbalik untuk melihat bayangannya di akuarium yang memakai topeng. Belakangan, Ines memasak makanan khusus sementara Kwon menulis di jurnalnya. Kemudian gadis tangguh itu memberi Kwon semangkuk makanan. Setelah mencicipi makanannya, Kwon berseru bahwa itu enak, tetapi ketika dia menemukan tulang, dia bertanya apakah itu ikan peliharaannya. Ines mengungkapkan bahwa dia memasak ular tadi, membuat Kwon menghela nafas lega.
Malam itu, Kuan dan Ines kembali memperbaiki catu daya wahana. Saat bekerja, Ines mengungkapkan bahwa dia yatim piatu dan menghabiskan waktunya membaca buku-buku tentang kiamat dan kesiapsiagaan bencana, itulah sebabnya dia siap ketika itu benar-benar terjadi. Setelah dia menghubungkan kabel yang diperlukan, Ines menginstruksikan Kuan untuk menarik saklar daya, yang mengejutkan mereka, mengaktifkan lampu. Kuan melompat kegirangan saat dia memeluk Ines, merayakan pencapaian mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara nyanyian yang merdu, membuat Kuan terperangah takjub. Ines memberitahunya bahwa Bui adalah penyanyi yang hebat saat mereka berjalan ke tempat pemuda itu berada. Tiba-tiba, alam arloji Kuan mengingatkannya untuk mengirim sinyal untuk kakaknya. Setelah dia pergi, Bui menegur Ines karena menganiayanya sambil menunjukkan sisi ramahnya kepada Kuan. Kemudian, dia menyebut luka, membuat Ines marah, yang menusuk pisau di dekat Bui, dengan kunci belenggu tergantung di sana. Melihat kuncinya, Bui dengan rasa bersalah bersumpah bahwa dia tidak berniat memberitahu Kuan tentang kejadian itu. Setelah beberapa saat, Ines menemukan Kuan, yang baru saja selesai menembakkan sinyal kembang api untuk luka. Menyadari temannya, Kuan dengan sedih bertanya apakah kakaknya sudah pergi. Bersalah, Ines mencoba memberitahu gadis lain tentang keterlibatannya dalam hilangnya luka. Namun, Kuan memotongnya dan mengoceh tentang betapa mudahnya menerima kematian orang, dan mengungkapkan keinginannya untuk tidak dilupakan. Khawatir, Kuan bertanya kepada Ines apakah idenya gila, jadi Ines mengatakan bahwa itu cukup aneh, tetapi dia benar tentang taman hiburan sebagai tempat yang istimewa. Keduanya kemudian berpegangan tangan, sambil diam-diam mengakui kasih sayang mereka satu sama lain. Sementara itu, Bui menggunakan kunci yang ditinggalkan Ines untuk membebaskan dirinya, dan menyaksikan momen mesra gadis-gadis itu. Dia kemudian menuntut agar dia dan Ines meninggalkan tempat itu, dan membuat temannya memilih antara dia atau Kuan. Kesal dengan sikap Bui, Kuan memarahinya, memicu perkelahian fisik di antara mereka. Dari tas Bui, sebuah obeng jatuh, dan dia mengambilnya untuk menusuknya. Ines mengintervensi, dan pergelangan tangannya tersayat secara tidak sengaja. Bui segera membungkus luka Ines dengan kain sementara Kuan mengambil obeng dan menyadari itu adalah senjata luka. Dia menyimpulkan bahwa Ines dan Bui bertanggung jawab atas hilangnya kakaknya. Dikhianati, Kuan berteriak pada mereka untuk pergi, menyebut mereka pendosa. Kehilangan kata-kata, Ines tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan kata-kata marahnya. Tiba-tiba, Kuan mulai tersedak, sementara darah keluar dari mulutnya. Ines dan Bui mencoba membantunya, tetapi Blumeanias muncul di depan mereka. Bui segera menarik temannya pergi, meninggalkan Kuan. Bui dan Ines bersembunyi di area akuarium, namun para pengejar segera tiba. Kedua sahabat itu menyusun rencana untuk melarikan diri tanpa terdeteksi dengan merangkak di belakang meja. Namun, pria itu menemukan mereka. Saat Bui mengalihkan perhatiannya, Ines membuka lemari penyimpanan untuk mengambil senapan, yang diambil seorang wanita. Wanita bisu itu mendengus dan menunjukkan papan tulis di lehernya, tetapi Bui menjatuhkannya, membiarkan teman-temannya melarikan diri ke hutan. Selama pelarian mereka, Ines menyuruh Bui untuk meninggalkannya karena cedera kakinya membuatnya menjadi beban. Namun, pemuda itu tidak ingin meninggalkan teman satu-satunya dan dengan paksa meletakkannya di punggungnya. Saat mereka melintasi hutan, Ines terus merasa putus asa karena kehilangan Kuan dan menolak untuk makan. Sepanjang jalan, mereka menemukan mayat terbungkus kain biru. Ines terkejut dengan pemandangan itu, jadi Bui menariknya untuk melanjutkan perjalanan, tidak menyadari bahwa dua Blumeanias sedang melacak mereka. Suatu hari hujan, Ines dan Bui mampir ke sebuah rumah kosong, mencari perlindungan dari hujan deras. Bui mencoba berbicara dengan Ines, tetapi gadis itu disibukkan dengan kesedihannya atas kematian Kuan. Keesokan harinya, Bui mengambil tindakan sendiri dan membuang jurnal Kuan ke laut, yang kemudian dikejar Ines. Anak laki-laki itu mengikuti, memberitahunya bahwa dia tidak akan meninggalkannya karena dia adalah keluarga. Sadar bahwa Bui tidak bisa berenang, Ines menarik Bui yang tidak sadarkan diri ke pantai. Dalam keputusasaannya, Ines langsung melakukan CPR pada pemuda itu, menangis dalam kesedihan. Setelah banyak usaha, Bui akhirnya bernafas dan terengah-engah. Melihat mereka berdua selamat setelah kejadian menakutkan itu, kedua sahabat itu tidak bisa menahan tawa atas kebodohan mereka.
Belakangan, Bui bertanya kepada Ines tentang rencana mereka selanjutnya, dan gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah selesai melarikan diri dan ingin memburu musuh mereka. Segera, Blue Meanies tiba dan segera mengambil tindakan saat mereka mendengar Bui bernyanyi, tidak menyadari bahwa dia bertindak sebagai umpan. Melihat mereka dari kejauhan, pemuda itu segera berlari menuju jebakan. Namun, jebakan tersebut gagal setelah Ines mengaktifkannya. Bui menyerang pria itu tetapi dikalahkan, sementara Ines menaklukkan gadis itu dengan menusukkan pisau ke tenggorokannya. Ines mengancam akan memotong leher wanita itu jika pria itu tidak membiarkan temannya pergi, mendorong pria itu untuk menurut. Memiliki keunggulan, Bui merebut senjatanya dan mengarahkannya ke musuh. Melihat rasa sakit dan ketakutan di wajah mereka, Ines ragu-ragu dan menyuruh Bui melepaskan mereka. Saat kedua sahabat itu pergi, Blue Meanies mendekati mereka dengan sopan, jadi Bui memberinya spidol. Gadis itu menulis bahwa mereka dapat membantu mereka, membuat Ines mempertanyakan caranya. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Ines mulai tersedak dan jatuh ke tanah kesakitan saat darah keluar dari mulutnya. Bui tak berdaya menangis ketakutan dan panik saat dia melihat temannya akan binasa. Dibutakan oleh cahaya terang, Ines mendapati dirinya duduk di samping Kuan di taman hiburan. Gadis itu bertanya kepada temannya apakah mereka sudah meninggal, dan Kuan menjawab bahwa mereka dalam keadaan ditangguhkan. Dia memberitahu Ines bahwa dia memiliki jalan untuk dilalui dan memimpin orang lain di sepanjang jalan, mengatakan bahwa Ines harus kembali, jadi mereka berpelukan hangat. Ines terbangun di tenda dengan selang infus terpasang di tangannya, perban melilit lehernya, dan monitor berbunyi bip di dekatnya. Seseorang dengan jas medis mendatanginya dengan papan tulis dan spidol, memberitahunya bahwa dia telah sembuh. Ines langsung ingin bertanya lagi, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dokter kemudian menulis bahwa mereka melakukan laringektomi untuk menyembuhkannya. Mereka ingin dia bergabung dengan mereka dalam mencari orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan mereka, yang dengan senang hati diterima Ines. Belakangan, Ines berkeliaran di komunitas orang sembuh, bersama anak-anak yang belum menyerah pada virus. Dia menemukan tempat yang penuh kedamaian dan orang-orang bekerja sama, dan dia bahkan menyapa dua Blue Meanies yang membantunya. Segera, seseorang menepuk pundaknya, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Bui, yang juga menjalani operasi. Sangat gembira, Ines memeluk pemuda itu, mengejutkan Bui, yang akhirnya memeluknya kembali. Beberapa hari kemudian, pasangan itu duduk di bawah pohon saat Bui memetik gitarnya. Seorang musafir mengancam mereka dengan todongan senjata untuk tas mereka, yang dilempar Ines. Saat orang asing itu mendekati tas, Ines memotong tali, mengaktifkan jebakan, yang mengikat penyusup di kakinya. Karena panik, gadis itu memohon agar mereka tidak menyakitinya, jadi Ines menulis pesan untuk menanyakan apakah pengelana itu lapar. Malam itu, komunitas kecil berkumpul di dekat api untuk mendengarkan permainan gitar Bui dengan damai. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.